Halo anak-anak, kali ini Bu Reti ingin membacakan cerita tentang keong emas. Disimak baik-baik ya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa, hiduplah dua orang putri raja yang cantik jelita. Mereka bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Kedua putri raja tersebut hidup sangat bahagia dan serba kecukupan. Hingga pada suatu hari, berkunjunglah seorang pangeran yang amat tampan lagi rupawan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangannya bermaksud untuk melamar Chandra Kirana. Kunjungan Raden Inu Kertapati disambut sangat baik oleh Raja Kertamarta dan akhirnya Chandra Kirana ditunangkan dengan Raden Inu Kertapati. Namun, pertunangannya itu ternyata membuat Dewi Galuh merasa dengki. Karena dia merasa kalau Raden Inu Kertapati lebih cocok untuk dirinya. Lupa daratan, Dewi Galuh lalu pergi ke nenek sihir. Dia meminta agar nenek sihir itu mengutuk Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan dan dijauhkan dari Raden Inu. Nenek sihir pun menuruti permintaan Dewi Galuh dan mengutuk Chandra Kirana menjadi keong emas, lalu membuangnya ke sungai. Suatu hari, seorang nenek yang baik hati sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas terangkut dalam jalannya tersebut. Keong emas itu kemudian dibawanya pulang dan diletakkan di atas tempayan. Keesokan harinya, nenek itu mencari ikan lagi di sungai, tetapi tak mendapat ikan seekor pun. Nenek itu kemudian memutuskan untuk pulang. Namun, sesampainya di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat banyak dan enak-enak. Si nenek bertanya-tanya, siapa yang mengirim masakan itu ya? Kejadian itu berulang setiap hari. Karena penasaran, keesokan harinya nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai seperti biasanya untuk mencari ikan. Lalu ia pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayannya berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan makanan tersebut di meja makan. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. "Siapakah kamu, putri yang cantik? Dari mana asalmu?" tanya si nenek. "Aku adalah putri kerajaan Doho yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri," kata keong emas. Setelah menjawab pertanyaan dari nenek, Chandra Kirana berubah lagi menjadi keong emas dan nenek pun sangat terheran-heran. Sementara Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencari cara untuk menemukan putri yang cantik itu. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati.
Raden Inu Kertapati kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya, padahal Raden Inu diberikan arah yang salah. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Kakek itu memukul gagak dengan tongkatnya. Tuk! Dan burung itu berubah menjadi asap. Akhirnya Raden Inu diberitahu dari mana Candrakirana berada. Disuruhnya Raden pergi ke desa Dadapan. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah ia ke desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu ia sangat terkejut karena dari balik jendela ia melihat Candrakirana sedang memasak. Akhirnya kutukan dari nenek sihir pun menghilang karena perjumpaan mereka berdua. Lalu Raden Inu memboyong tunangannya beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Candrakirana menceritakan perbuatan saudaranya yaitu Dewi Galuh pada Baginda Kertamarta. Baginda meminta maaf kepada Candrakirana dan begitu pula sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Akhirnya, pernikahan Candrakirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya, mereka hidup bahagia.